Kalau dari petani, rata-rata petani itu kan menanam secara konvensional di tanah. Dan kalau dengan drip memang sangat signifikan bedanya, Pak. Kalau di tanah itu kan menyiram secara manual. Kalau drip itu nyiramnya langsung tepat sasaran ke area sekitar batang. Jadi tidak ada air yang terbuang. Kalau kita nyiram itu flow-nya itu kan terlalu kencang sehingga air itu akan kemana-mana. Kalau drip itu sistemnya tetes sehingga kapilaritas atau penyerapan ke area sekitar itu pelan. Itu teknologi drip itu seperti itu, jadi pelan sehingga tidak ada air yang terbuang ke area umpamanya flow-nya kencang kalau kita nyiram ke sana ke sini. Jadi yang disiram drip itu memang area sekitar. Memang sudah ada juga yang diterapkan di tanah itu menggunakan drip. Ada, Pak, bedanya memang signifikan, sangat signifikan. Terus kemudian antara teknologi di sini dengan yang tidak pakai teknologi atau manual, maksudnya sama-sama dripnya di greenhouse, tetapi di sini pakai IoT, satunya enggak, itu paling signifikan itu adalah perbedaan waktu pembuahan. Pembuahan itu kalau kita pakai insting, kita salah aja 1 hari, itu terjadi pecah. Bisa pecah, bisa netnya, terutama resikonya itu pada buah-buah yang mempunyai net atau jaring gitu. Sehingga waktu pembentukan jaring itu kita nggak stabil memberikan nutrisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi umpamanya kita telat nyiram berapa jam aja, itu signifikan. Kita umpamanya jam 11, ya umpamanya manual kita siram di jam 9, jam 10, jam 11, jam 1 gitu. Ternyata jam 11 kita lupa nyiram, atau nyiram kita terlalu kecil, atau perbedaan mendung dan panas. Itu signifikan. Kalau kita nggak pakai insting yang benar-benar bagus, itu buahnya pembentukan net itu bisa nggak bagus, atau kalau over umpamanya habis kering, umpamanya siang agak layu terus kemudian kita kasih air banyak, nah waktu habis layu terus penyerapan air banyak ini waktu gini bisa pecah buahnya. Nah, pecah buah itu bukan hanya 1-2 tetapi bisa mencapai 5%. Waktu penuaan pecah itu juga bisa menjadikan tanaman buah itu jadi busuk sehingga bisa mencapai di angka 10%. Bisa lebih dari itu kalau memang nggak stabil. Itu perbedaannya seperti itu. Kalau secara real kita bedakan, memang di sini sudah IoT, yang di sana ada di Happy Tani itu yang memang sudah kita manual. Tapi karena di sana awalnya juga sama, awalnya instingnya kurang bagus ya, banyak yang pecah. Ini preferensi konsumen aja. Jadi kalau konsumen konsumen yang belum pernah mencicipi melon seperti ini, itu kalau habis makan melon seperti ini, itu makan melon yang dijual di pasar, yang jauh di pasar atau di supermarket yang grade-nya bukan premium, artinya dia ditanam di konvensional oleh petani, tetapi yang grade konvensional atau biasa gitu, itu pasti nggak akan puas. Jadi dari 10 orang gitu, maunya habis makan melon melon jenis seperti ini, maka di 8 orang itu ketika makan melon biasa akan rasanya aneh. Bahkan ada yang hambar. Jadi bahkan ada yang bilang nggak enak. Jadi saya tidak pernah bilang nggak enak atau nggak doyan, tapi kurang suka gitu. Bahasanya mungkin kurang suka di melon konvensional. Belum sampai panen, tetapi untuk pecah itu sudah bisa dideteksi sebelum panen. Nah, penambahannya itu adalah waktu panen itu ada penambahan busuk karena pecah, nggak kan gitu aja. Jadi kalau kita lihat, ini pengalaman aja. Jadi di Happy Tani di tempat kami itu pecah itu bisa sampai di angka 10-20%. Nanti penambahannya sampai di angka 30% adalah busuk buah. Itu sangat tinggi, resikonya sangat tinggi. Jadi sebenarnya pecah itu bukan pecah terus langsung terlihat pecah ya gitu, enggak. Memang ada beberapa seperti itu. Tetapi kemudian waktu masa penuaan, buah itu kan sudah manis. Selama buah itu kulitnya yang semi permeable, yang tidak bisa ditembus oleh air itu kebuka sedikit gitu, maka di dalam tersedia gula dan itu terjadi fermentasi. Itu yang paling bahaya seperti itu. Jadi pecahnya itu bukan hanya pecah terus kita buka pecah gitu, bukan. Tapi ketika ada retakan kecil waktu penuaan, terus di dalam buahnya sudah ada gulanya atau manisnya sudah tinggi, maka itu mudah terjadi pembusukan. Itu yang bukan busuk mulai dari retakan kecil itu sehingga merambat sampai ke tengah. Itu yang paling bahaya itu. Itu tidak terkontrol, tidak bisa kita kontrol. Mamanya kita nggak tahu retakan itu kecil sekali, tapi dalamnya ternyata busuk gitu.
jadi nggak kelihatan. Tiba-tiba buah itu langsung kopior, biasanya nggak sampai, mau kita hitung ada populasi segitu, belum sampai di angka 1%. Tapi kita lihat nanti di waktu penuaan. Jadi kita belum bisa membandingkan realnya seperti apa. Yang jelas ini pecahnya masih di angka sedikit. Itu pun kemarin karena kita coba naikkan nutrisinya. Kadang kan atas sudah basah tapi bawah belum kan. Ini ada gradien, ada gradasi ini, gradasi tingkat kadar airnya. Sehingga ada digital sama analog istilahnya ya. Ini ada pasang sensor yang ini tadi kan ikan irigasi tetes. Ada. Aduh, agam dari segi ukuran, rasa, dan juga produk yang ideal dan optimal, itu kita memerlukan satu teknologi untuk menghasilkan produk tersebut, sehingga kita integrasikan untuk metode irigasinya dengan drip irrigation dengan Internet of Things, sehingga bisa terjamin nutrisi dan juga air pada media tanam untuk pertumbuhan tanaman melon ini. Baru yang diterapkan metode sensingnya, kita menggunakan metode sensing untuk moisturnya, untuk media tanam, dan dua teknik secara teknik analog dan kadar air secara digital, juga lebih presisi dari segi pengukuran kadar air yang ada di media tanamnya, dan data itu bisa digunakan untuk mengendalikan sistem pemumpanya atau irigasinya secara drip melalui Internet of Things itu sendiri.